Berlatar di sebuah tempat, kita diperkenalkan dengan seorang gadis kecil bernama Eve yang sedang bermain bersama ayahnya yang bernama Javier. Di malam harinya, terlihat beberapa pria bersenjata tampak mengintai rumah mereka. Tak lama kemudian, mereka mulai membunuh para penjaga rumah secara diam-diam. Javier, yang menyadari kehadiran mereka, segera melakukan perlawanan dan meminta Eve untuk tetap bersembunyi di belakangnya. Ternyata, para pria bersenjata itu datang untuk menculik Eve. Javier pun menyembunyikan putrinya di ruang rahasia di balik rak buku. Dari tempat persembunyiannya, Eve menyaksikan ayahnya jatuh dan akhirnya dikepung. Tak lama kemudian, muncullah sosok The Counselor, pemimpin kelompok bersenjata tersebut. Ia mengatakan bahwa mereka datang untuk mengambil hak mereka, yaitu Eve. Dari percakapan mereka, terungkap bahwa Javier pernah menikah dengan wanita dari sekte The Counselor, sedangkan Javier sendiri berasal dari organisasi saingan bernama Ruska Roma. Karena sekte The Counselor dikenal kejam dan penuh kekerasan, Javier berusaha melarikan diri bersama putrinya yang menyebabkan kematian istrinya sendiri. Itulah alasan mengapa The Counselor ingin mengambil Eve kembali. Gadis itu adalah keturunan murni dari sekte mereka. The Counselor memberi Javier dua pilihan. Pertama, bunuh diri agar Eve tetap hidup, atau membunuh The Counselor, namun Javier dan Eve akan mati. Tanpa berpikir panjang, Javier memilih bunuh diri, namun ketika ia hendak menembak dirinya, Eve tiba-tiba memanggil ayahnya. Javier pun memberontak, menembaki para penyerang, sementara The Counselor melarikan diri dan menyerahkan semuanya pada anak buahnya. Saat salah satu pria bersenjata hendak membunuh Javier dengan belati, Eve muncul dan menikam pria itu. Javier lalu membawa Eve kabur sambil memasang bom di rumah tersebut. Namun, dalam pelarian, Javier tertembak. Tepat ketika rumah mereka meledak, Javier dan Eve berhasil keluar, namun Javier akhirnya meninggal. Papa. Papa. Film kemudian beralih ke rumah sakit, di mana Eve kecil duduk di koridor berlumuran darah sambil memegang kotak musik balet miliknya. Ia kemudian didatangi oleh Winston Scott yang menyampaikan bela sungkawa atas kematian ayahnya. Karena Eve kini tak memiliki siapapun, Winston membawanya ke keluarga Ruska Roma. Ruska Roma adalah organisasi kriminal yang juga dikenal sebagai tempat pelatihan para pembunuh bayaran legendaris, termasuk John Wick. Di sana, Eve diperkenalkan kepada The Director, pemimpin Ruska Roma. The Director mengatakan bahwa ia memahami rasa kehilangan Eve, dan di tempat itulah Eve akan belajar meluapkan amarahnya. Karena ingin balas dendam, Eve pun setuju bergabung. Ia kembali bertemu Winston dan seorang wanita bernama Nogi. Winston memberinya koin emas sebelum pergi. My name is Nogi. Did you know? Nogi kemudian mengungkap bahwa ia mengenal Javier, karena Javier dulu juga murid Ruska Roma juga. Mereka dikenal sebagai Kikimora, sosok membunuh dengan roh mitologis di dalam diri mereka yang bisa menjadi baik atau jahat, tergantung orangnya. Nogi menjelaskan bahwa koin emas yang diberikan Winston memiliki dua sisi. Satu sisi berarti membunuh, sisi lainnya berarti menyelamatkan. 12 tahun kemudian, Eve telah tumbuh dewasa dan menjalani pelatihan balet dan bela diri di bawah arahan The Director.
Pelatihan di Ruska Roma sangat keras. Para balerina dipaksa menari meski kaki mereka luka dan berdarah. Selain itu, mereka juga belajar seni membunuh dan menggunakan berbagai senjata. Eve berteman dekat dengan seorang gadis bernama Tatiana. Namun suatu hari, Tatiana menghilang. The Director menjelaskan bahwa Tatiana tidak memiliki kemampuan membunuh sehingga ia dikeluarkan dari Ruska Roma. Sebaliknya, Eve menunjukkan potensi besar dan diberikan ujian terakhir, yaitu duel hidup dan mati. Eve berhasil menembak lawannya dan lulus sebagai Kikimora sejati. You must learn to move like Beberapa waktu kemudian, John Wick Baba Yaga datang ke Ruska Roma untuk meminta akses aman menuju Casablanca. Eve, yang kagum dengannya, menanyakan bagaimana John bisa keluar dari pelatihan ini. John menjawab, setiap murid memiliki pilihan, tetap hidup di jalan ini atau berhenti. Jawaban itu menancap di benak Eve. Ia memilih melanjutkan jalannya sebagai pembunuh. Nogi kemudian memberinya misi pertama, melindungi Katla Park, seorang pewaris muda yang diincar pesaing bisnis ayahnya, Iseong. Eve menyusup ke klub malam tempat Katla berada. Saat Iseong dan anak buahnya muncul untuk menculik Katla, Eve langsung beraksi. Pertarungan sengit terjadi. Eve berhasil menumpas para penyerang dengan palu, menyelamatkan Katla, dan menyelesaikan misi pertamanya. 2 bulan kemudian, Eve telah menjadi pembunuh profesional. Saat sedang berkendara, mobilnya ditabrak 2 pria bersenjata. Eve berhasil mengalahkan mereka dengan mudah, namun ia melihat tanda bekas luka berbentuk X di tangan salah satu pria, tanda khas sekte yang dulu membunuh ayahnya. Ia membawa potongan tangan itu ke The Director dan memohon informasi tentang markas sekte tersebut. Sayangnya, The Director menolak karena Ruska Roma telah berdamai dengan mereka. Merasa kecewa, Eve pergi ke Hotel Continental New York dan bertemu dengan Winston. Eve menyerahkan koin emasnya dan meminta bantuan untuk menemukan sekte itu. Winston memperingatkan bahwa semakin banyak yang ia tahu, semakin berbahaya. Namun karena tekad Eve kuat, Winston akhirnya memberi informasi bahwa salah satu anggota sekte bernama Daniel Ben sedang menginap di Continental Praha. Eve berangkat ke Praha, menyamar sebagai tamu hotel dan menyusup ke kamar Daniel Ben. Di sana, ia bertemu anak kecil bernama Ella, putri Daniel Ben. Ketika Daniel muncul, mereka sempat saling mengancam dengan senjata, namun Eve menjelaskan tujuannya, memburu sekte pembunuh ayahnya. Di sisi lain, anggota sekte lain bernama Lena mengetahui keberadaan mereka dan menaikkan harga buruan atas kepala Daniel Ben. Pertarungan pun pecah di hotel. Dalam kekacauan itu, Ben meminta Eve melindungi putrinya. Ia tewas, sementara Ella diculik oleh Lena dan anak buahnya. The Counselor marah besar dan memerintahkan agar Eve diburu. Eve sempat ditangkap pihak Continental karena membuat keributan, namun dibebaskan karena tidak melanggar aturan utama hotel, membunuh tamu. Setelah bebas, Eve menemui penjual senjata bernama Frank. Saat mereka sedang berbicara, para anggota sekte menyerang toko tersebut. Easily.
Pertempuran terjadi. Frank terluka. Namun sebagai balas jasa karena Eve menyelamatkannya, ia memberitahu lokasi persembunyian sekte di pegunungan Australia. Eve segera berangkat ke kota kecil bernama Holstad. Ia masuk ke dalam sebuah bar dan menemukan banyak kotak musik balet seperti miliknya dulu. Tiba-tiba, seorang pria menembakinya. Seluruh penduduk bar ternyata anggota sekte. Kota itu hanyalah kedok. Pertempuran besar pun terjadi di seluruh kota. Eve akhirnya tertangkap dan dibawa ke hadapan The Counselor. Saat diinterogasi, terungkap fakta mengejutkan. Eve sebenarnya adalah cucu The Counselor dan adik kandung Lena. Lena terkejut, sementara Eve memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri. Keduanya akhirnya berhadapan. Lena menjelaskan bahwa ayahnya hanya membawa Eve pergi saat kecil, meninggalkannya di sekte. Lena merasa iri dan menganggap Eve tak berbeda dari pembunuh lain. Namun sebelum mereka berdamai, anak buah The Counselor melempar granat dan meledakkan rumah di mana mereka bertarung. Lena tewas, sementara Eve selamat dan mulai memburu The Counselor. The Counselor yang panik menghubungi The Director dan menuduh Ruska Roma melanggar perjanjian damai. The Director menyangkal, namun untuk menjaga kehormatan, ia mengirim John Wick untuk mengakhiri Eve. The Baba Yaga. Eve dan John pun bertemu. John mengingatkannya tentang pilihan yang pernah ia sebutkan dulu. Eve menolak menyerah dan memilih terus berjuang. John memberinya waktu hingga malam hari untuk menuntaskan dendamnya. Go. Midnight. Rules. Eve lalu membakar kota, melawan para anggota sekte satu persatu. The Counselor mengirim tangan kanannya Dex yang juga menggunakan senjata penyembur panas. Dalam duel sengit, Dex tewas akibat ledakan senjatanya sendiri, bantuan tersembunyi dari John. Do you really think you're going to... Akhirnya, Eve berhasil membunuh The Counselor dengan satu tembakan di kepalanya. John menyaksikannya dari kejauhan, namun memilih tidak membunuh Eve. Ia melapor kepada The Director bahwa The Counselor telah mati, namun Eve masih hidup. Keesokan harinya, Eve membawa Ella ke rumah sakit, tempat Daniel Ben dirawat. Setelah itu, ia kembali ke Hotel Continental dan bertemu Winston. Winston memperingatkan bahwa meski ularnya sudah dipenggal, tubuhnya mungkin masih hidup. Artinya, masih ada pihak yang akan memburunya. Eve kemudian pergi ke gedung teater untuk menonton Tatiana menari. Namun tiba-tiba, ia menerima pesan bahwa harga kepalanya meningkat drastis. Dan seluruh pembunuh bayaran di teater menerima notifikasi yang sama. Menyadari dirinya kini menjadi burunan, Eve segera pergi. Film pun berakhir dengan adegan Eve yang melarikan diri ke kegelapan malam, menandakan kisahnya belum selesai.
Oke teman-teman, terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jika ada kata-kata yang menyinggung atau salah penyambutan, mohon dimaaf. Karena sesungguhnya saya manusia biasa. Dan jika berkenan, mohon support channel ini dengan memberikan like dan subscribe. Tidak ada manusia yang lebih baik kecuali bermanfaat bagi orang lain. Saya Ewin di sini mohon pamit. Terima kasih.